Pak, ini kan kita di episode pertama ya Pak ya. Jadi sebenarnya di episode pertama ini kita pengen ada ngasih berita, ngasih informasi, tapi lebih pengen banyak ngulik nih Pak soal boleh. sisi lain narasumber kita, Ya. ya dalam hal ini Pak Deputi lah gitu ya Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak yang mungkin kita kumpulkan bareng teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman pengen tahu nih Pak, dulu Pak Deputi awal PNS di mana sih Pak? Saya masuk PNS itu 1988. Nah, belum ada lahir Belum lahir kan? saya Pak, belum lahir. Belum lahir kan? Oh, belum lahir. Pak Sam masih bayi Pak? Pak Sam juga baru direncanakan kali. Baru lahir. 88 saya masuk di Bappenas. Bappenas. Ya, jadi Bappenas, PNS pertama di Bappenas. Itu pun secara tidak sengaja saya masuk situ. Karena pola rekrutmen dulu kan lain ya. Gimana dulu Pak? Dulu itu tidak secara nasional. Terus kemudian rekrutmennya juga bisa dilakukan oleh masing-masing kementerian gitu ya, bebas kapanpun gitu ya. Hanya pengangkatannya yang di April sama November gitu ya, seperti itu. Dan posisi saya waktu itu adalah sebagai mahasiswa magang sebenarnya. Oh, magang dulu awalnya? Saya magang di situ, terus kemudian ditawari untuk menjadi PNS. Oh gitu? Bukan honor dulu Pak ya, tapi langsung PNS ya? Enggak, jadi langsung PNS. PNS, jadi di magang tawari, kamu mau setelah 2 bulan saya magang, terus kemudian ditawari. Saya juga agak sombong juga waktu itu, saya bilang, tunggu dulu deh, saya pikir dulu gitu kan. Oh gitu? Karena saya nggak tahu juga, memang dalam pikiran saya nggak ada terbesit untuk menjadi PNS waktu itu. Emang cita-cita Bapak apa Pak? Cita-cita saya pengen kerjanya ya waktu itu kayak di bank gitu, kayak lu gitu. keren ya Pak ya? Keren ya? Kayak keren di bank gitu. Iya. Kayak gitu, nggak pernah kepikiran itu. Begitu ditawarin, ya nanti saya pikiran dulu Pak gitu. Udah pikir, ada tawaran, ya sudahlah saya masuk. Berarti itu kondisinya masih mahasiswa ya Pak ya? Masih mahasiswa. Oleh sebab itu saya masuk itu saya pakai ijazahnya SMA dulu. Oh gitu? Jadi 88 itu saya pakai ijazah SMA. 2A. Saya masuk di 2A. Saya masuk 2A, terus kemudian karena waktu pas magang itu kan dulu ada apa istilahnya kayak PKL gitu. Pendidikan kerja lapangan gitu ya. PKL. Ya kayak gitulah ya. Supaya dapat laporan terus kemudian bagian daripada untuk kelengkapan menjadi kelulusan. Ya kan? Jadi waktu saya diterima saya pakai SMA, terus kemudian setahun kemudian baru saya melakukan penyesuaian. Jadi saya nggak sempat ke 2B tapi langsung ke 3A penyesuaian. Tapi waktu penyesuaian seperti biasa ada proses tesnya lagi ada. Jadi ada tes TPA sama tes TOEFL. Oh TOEFL. 2 kali. Ada TPA sama TOEFL. Kalau Bappenas tuh TOEFL wajib. Iya. TOEFL, ada TPA, baru kemudian diangkat menjadi 3A. Dan Pak Deputi juga S2-nya di luar negeri Pak? Alhamdulillah. Di mana Pak? Itu dibiayai negara saya. Kalau biaya sendiri nggak kuat saya. Itu dulu di mana Pak? Nggak ada hepengnya saya dulu. Iya, ke kantor naik Metro Mini kayak gitu. Dulu masih ada bis tingkat gitu. Senopati ke Blok M tuh naik bis tingkat. Saya ingat desek-desekan di tangga lah. Saya senangnya biasanya di tangga itu. Gitu. Iya. Dulu sekolah di Carnegie Mellon University. Amerika, itu ya, Pak, ya? Amerika di Pittsburgh kotanya, di Pennsylvania. Oh Pennsylvania. Itu 100% ditanggung oleh negara. Jadi itu adalah swasta mahal itu. Oh gitu. Itu justru swasta bukan negerinya Amerika ya Pak ya? Enggak, saya ambil yang swasta yang mahalnya lah. Oh, gitu. Mumpung dibayarin. Iya. Mumpung dibayarin.
Mahal-mahal itu waktu itu. Biaya hidupnya juga mahal terus. Tapi ada culture shock nggak sih Pak waktu pertama kali ke Amerika? Ini waktu itu saya berangkat itu 98 ya, 98 99 waktu kerusuhan, setelah kerusuhan. Setelah kerusuhan saya diterima di sana, terus setelah itu ada kerusuhan, mau pemilu setelah kerusuhan. Itu 9 berapa? 99 ya? 98-an. 98 Pak. 98. Nah, saya berpikiran saya sudah punya 2 anak, ya, sudah keluarga. Kalau saya tinggal sendiri, saya agak sedikit shock dengan kerusuhan 98 itu. Iya. Maka saya boyong semuanya, saya bawa semuanya. Oh gitu. Tapi biayanya dari siapa Pak? Keluarga? Waktu itu mobil ada, ya saya punya mobil, ya adalah gitu ya. Saya jual-jualin aja barang-barang, gitu. Saya jualin. Istri saya jualin barang-barang emasnya itu saya. Terus ya udah nanti ukuran nantilah gitu. Jadi semua cincin, semua produk jual, mobil dijual. Saya bawa istri saya, bawa anak saya di sana. Saya kontak, kebetulan ada mahasiswa juga Indonesia. Alhamdulillah ada di sana. Terus numpang dulu saya seminggu di tempat dia sambil saya nyari apartemen. Anak saya masih kecil, masih 3 tahun sama 5 tahun. Iya. Jadi ya benar-benar perjuangan gitu loh. Saya bawa anak saya termasuk keliling-keliling naik bis, di sana, ya naik bis di sana. Nyari apartemen tuh karena nggak ada mobil kan saya di sana. Iya. Susah ya Pak ya? Susah. Mobil nggak ada, terus rumah belum ada, jadi yang diurusannya ada. Aplikasi belum ada ya Pak ya? Apa? Aplikasi untuk mencari itu belum ada ya? Belum ada, 98 itu belum ada. Itu nyari apartemen itu juga pakai koran gitu, saya cari satu alamat di sini, saya datengin. Iya. Oh nggak cocok, oh cocok gitu, sampai pada posisi yang cocok lah. Tapi butuh waktu berapa tahun sih Pak untuk ngembaliin emas istri Pak? Itu PR itu benar. Itu PR yang harus saya tanggung. Tapi gini, waktu itu kan saya di sana itu di Amerika juga selain kuliah saya kerja juga. Oh gitu. Kerja apa Pak? Lempar koran. Saya ngoran. Enggak, mobil. Wih. Pakai mobil. Mobil di sana itu dapat yang saya ngambil yang mobil tua sekali, bukan mobil yang jangan bayangkan mobil Porsche gitu sekarang. Ambil yang $1.000. Pokoknya itu mobil bisa jalan, bisa saya pakai buat nganter koran, bisa saya pakai nganter anak sekolah, gitu. Itu aja. 1.000 saya cari dapat mobil yang 1.000, saya loper koran. Loper koran tuh nggak ada liburnya, masalahnya. Tiap hari ya Pak? Tiap pagi ya Tiap hari. Dari Senin sampai Senin lagi. Sabtu Minggu juga masuk. Tapi dapat lumayan. Nah dari situlah saya kembalikan buat istri saya. Langsung ya? Hah? Sebelum kembali ke Indonesia, udah, langsung dikembalikan? Udah. Ini terserah kamu mau beli emas atau kamu mau nabung. Gitu kan. Rupanya dia nggak mau beli emas. Jadi, dia tabung. Ditabung sama dia, ditabung. Gitu. Lumayan lah. Itu lebih besar daripada biaya bulanan saya yang dari negara. Justru lebih besar ya Pak ya? Lebih besar kalau ngoran itu. Berarti ini bisa jadi tukang lempar koran ini? Tapi kan sekarang nggak ada. Tapi sekarang kan nggak ada, ya kan? Koran jarang loh sekarang itu. Dulu masih banyak. Koran tuh bisa 1.000 lembar masuk ke mobil saya. Iya, iya. Dan ya itu semua. Kalau koran di sana kan harus masuk ke plastik itu, masukin plastik. Bayangin 1.000 suruh masukin, saya makanya jago sortir. Nyortir kertas itu saya jago. Iya, iya. Tapi untuk ngantarnya itu emang dilempar-lempar gini, ya. Emang gitu ya? Tergantung, jadi waktu itu ada yang memang rumah dilempar. Begitu dilempar, saya pernah kejadian itu kacanya pecah. Saya dikomplain. Paperboy gitu kan, dia kasih note, Paperboy, kamu mecahin kaca saya gitu kan. Ya, jadi saya potong ya udahlah, dipotong. Jadi bukannya dapat tip malah dipotong. Tapi habis itu langsung kembali ke Indonesia Pak. Berapa tahun sih Pak kuliahnya Pak?
Saya 2 tahun. Oh 2 tahun. Kalau sekarang kan udah ada yang setahun ya Pak? Ada setahun. Ya kurang deh, sudah 2 tahun nggak sampai 2 tahun. Iya. Iya, jadi Pak, menurut Bapak nih Pak, setelah Bapak menjalani kuliah selama 2 tahun di Amerika, apa sih Pak yang hal yang bisa kita ambil dari budaya organisasi di Amerika yang mungkin bisa kita terapkan Pak di Indonesia atau paling tidak di Sekjen DPR Pak? Iya, kalau saya lihat memang antisipasi terhadap berbagai macam potensi perubahan itu harus selalu kita lakukan antisipasinya. Karena kita tidak tahu di luar sana itu pergerakannya seperti apa, gitu ya. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan kerja-kerja selalu membuat plan A, plan B, gitu ya. Itu harus kita lakukan agar kalau misalnya plan A-nya gagal, kita punya plan B gagal, punya plan C, gitu ya. Dan syukur-syukur kita bisa mengantisipasi, ya. Sebelum itu terjadi, kita sudah antisipasi sehingga tidak tergopoh-gopoh kalau sampai terjadi perubahan-perubahan yang terjadi di luar. Iya. Ya. Berarti orang-orang luar itu memang jago untuk melakukan antisipasi ya Pak ya? Ya. Mereka itu memang dibiasakan untuk membuat plan A, plan B, dan itu memang harus ditingkatkan di kita, terutama di PNS-PNS Indonesia gitu ya Pak ya? Ya. Saya pikir di kita juga harus tetap mengantisipasi gitu ya. Jadi jangan terlalu nyaman dengan kondisi-kondisi sekarang gitu ya. Kita nggak tahu perubahan ke depan seperti apa. Kita nggak tahu pemerintahan ke depan juga seperti apa, juga nggak tahu. Pemerintahan sekarang kita tahu seperti ini, ke depannya kita nggak tahu seperti apa. Belum situasi global yang berubah juga, gitu ya, harus antisipasi. Mau nggak mau pasti akan dampak ke kita. Iya, betul. Pak Deputi, secara umum nih Pak, kira-kira dalam bekerja maupun mau itu di Bappenas dulu dan DPR sekarang, nilai-nilai apa sih Pak dalam bekerja itu yang selalu dari dulu sampai sekarang Pak Deputi pegang gitu? Iya. Kalau saya mungkin dalam melaksanakan kerjaan itu pertama adalah jangan milih-milih, ya. Apapun, apalagi di ASN ya, ASN itu harus siap dengan pengabdian, ya pengabdian. Jangan milih-milih, oh ini saya cuma disuruh fotokopi, oh saya disuruh hanya ngantar surat, saya suruh mendraftkan, itu jangan dilihat dari situnya, ya. Setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti ada dampaknya, ya. Oleh sebab itu jangan milih-milih kerjaan. Kedua juga kalau kita melaksanakan pekerjaan itu harus fokus, ya. Ya sudah, fokus ini diselesaikan, gitu ya. Jadi jangan sampai kita baru setengah jalan terus ini nggak dilanjutkan, kita beralih lagi kerjaan yang lain, itu jangan. Apapun ini harus sampai dengan target yang kita inginkan, barulah kemudian kita bisa mengerjakan yang lain. Tapi bukan berarti kita tidak paralel. Silakan aja paralel gitu. Kalau mempunyai kemampuan multitasking kan nggak apa-apa juga orang, betul. Ya. Dan kemampuan multitasking, orang nengok sana mengerjakan ini, nengok sini mengerjakan ini, boleh gitu. Tapi jangan setengah-setengah, maksud saya. Mengerjakan ini nggak selesai, mengerjakan ini nggak selesai, akhirnya nggak ada yang selesai. Tapi kalau istilahnya getting things done, nah itu. Getting things done tuh ada kerjaan diselesaikan sampai tuntas, gitu. Apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik untuk kerja di Sekjen DPR Pak? Kalau jujur pertama adalah memang karir. Betul. Pasti karir lah ya. Saya di Bappenas eselon 3 ya, terus kemudian dengan pola ASN yang sudah cair bisa kemana-mana, eselon 2-nya saya coba ngelamar di tempat lain. Alhamdulillah dapat KPU eselon 2-nya. Oh, pernah di KPU ya Pak? KPU, ya? Pernah di KPU saya. Pernah di KPU eselon 2. Terus kemudian di KPU itu juga eselon 1, saya juga nyoba juga waktu itu, bukan nggak nyoba, saya nyoba juga di waktu itu Sekjen. Oh gitu? Nyoba waktu Sekjen di KPU. Kalau nggak salah teman-teman di DPR juga ada yang barengan dengan saya di sini nyoba gitu ya. Saya nggak tahu ya. Tapi nggak masuk, terus nyoba lagi. Nah, nyobalah ke sini, salah satu ke DPR. Jadi memang alasan utamanya karir ya Pak ya? Karir, dan kemudian tugas fungsinya tentunya yang harus saya mampu dong.
Misalnya saya suruh ngurusin mengenai pembangunan kawasan khusus gitu ya saya nggak punya kemampuan mengenai itu. Mengenai Dirjen Migas, saya latar belakangnya bukan migas gitu ya. Tapi saya selalu menyesuaikan dengan kemampuan saya, yaitu ya di administrasi, kesekjenan seperti itu. Tapi jangan berasumsi sekali saya ikut terus lolos ya. Oh enggak ya? Di eselon 2 saya 1, 2, yang ketiga baru saya dapat. Waktu dari eselon 2 ke eselon 1? Enggak, eselon 3 ke 2. Oh gitu, dari Bappenas? Bappenas ke KPU, itu yang ketiga saya ke KPU. Oh sebelumnya baru pernah masuk. Lagi ya? Pernah. Ternyata rumit juga ya Pak ya? Oh iya, yang ke eselon 1 ya? Ini ke-5. 1 ke 5 saya. 1 ke 5. Sebelumnya pernah kemana Pak nyoba ya Pak? Waktu itu ke Bappenas pernah, terus balik lagi? Ke KPU pernah, terus ke mana ya? Kominfo kalau nggak salah ya, saya pernah juga Kominfo, terus saya lupa satu lagi mana, terus kelimanya ini. Gitu. Jadi gini, satu ya, kita itu jangan cepat putus asa. Kalau memang ada suatu target, ya kita coba berupaya terus. Itu harus kita lakukan. Gitu. Yang kedua, itu juga jangan selalu merasa nyaman dengan kondisi sekarang atau lingkungan di sini. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Betul. Ya, misalnya saya mau di sini terus, ya nggak apa-apa juga nyaman di sini. Tapi kalau ada sesuatu target yang lebih tinggi dan itu adanya di luar, terus saya nunggu di sini gitu. Ya enggak juga, jangan juga gitu. Cobalah di luar juga nggak apa-apa. Ada kesempatan ambil ya Pak? Ada kesempatan diambil gitu. Ini kan kita belajar dari orang yang selama ini hidup di swasta. Swasta itu kan baru setahun pindah, Bukan apa-apa, bukan karena kenyamanan, enggak. Dia perlu merasakan juga pengen ada tantangan gitu ya. Terus dia ingin mencapai capaian yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau Mas Denny nanti jangan nyaman di sini terus. Harus berani. Kalau ada kesempatan misalnya eselon 2 di mana, ikut. Siap gitu. Pak. Siap. Eselon 1 di mana, ikut. Lapor koran, ngajar ya Pak ya? Lapor koran, ajar. Iya. Aduh. Pak, ngomong-ngomong nih Pak, soal deputi administrasi. Kan Bapak udah sekitar 3 tahun ya Pak ya? Kira-kira nih Pak, ini seru-seruan aja ya Pak ya. Kalau seandainya pengen ngerasain jadi eselon 1 lain di Sekjen DPR kayak Irtama, kayak Deputi Bidang Persidangan, kayak Kaban, itu kira-kira pengen apa sih Pak? Pengen nyoba yang mana Pak? Saya mungkin Kaban. Kaban ya? Kenapa Pak? Kaban itu kalau saya melihat dia think tank-nya DPR. Jadi di situ pusat pemikiran akademisinya, gitu ya. Sains di situ, gitu ya. Dan itu terjadi, itu kan sama dengan Bappenas. Bappenas itu kan hampir sama dia, buat kajian, ya, buat rekomendasi, buat perencanaan seperti itu. Nah, Kaban tuh hampir nature-nya hampir sama, saya pikir. Mungkin itu saya lebih merasa tertantang sih kalau situ. Jadi ngasah pikiran terus ya Pak ya? Nah, iya. Iya. Bukan berarti yang lain enggak ya, bukan berarti misalnya persidangan juga banyak tantangannya sama gitu ya. Tapi ada nggak sih Pak rencana setelah pensiun kira-kira apa, atau kayak mau jadi dosen gitu, atau udah tawaran jadi dosen? Sampai saat ini belum sih. Belum ada ya Pak ya? Belum ada rencana apa-apa, saya mau coba, karena udah 37 tahun saya dari PNS, 88 ke 2025, ya 37 tahun lah. Mau jalan-jalan Pak? Ya paling jalan-jalan, pengen jalan-jalan gitu. Berarti untuk rencana terdekatnya jalan-jalan ya Pak ya? Pengen jalan-jalan ya? Ya jalan-jalan, terus menikmati di rumah. Saya tuh orang rumahan juga.
Yang baru kebayang ya bangun pagi, paling berkebun, nyiram tanaman, kayak gitu-gitu lah. Di rumah banyak kebun, Pak? Di rumah banyak tanaman? Enggak sih, tanaman-tanaman biasa aja, saya itu suka gitu. Oh, Dulu- rumput liar gitu, Pak? Ah ya, benar. Nyabutin rumput-rumput liar, tanaman-tanaman gitu. Terus ngerapiin tanaman, gitu, kayak gitu-gitulah. Terus Iya, iya. nyuci mobil, sendiri, bersihin rumah gitu. Iya, Karena iya. di rumah juga nggak ada pembantu ya, Bang. Emang nggak ada, Pak? Nggak ada. Semuanya yang ngerjain siapa, Pak? Saya sama istri aja. Gantian gitu ya? Bagi tugas ya? Ya, kalau lagi tanggap oke ini kotor, ya sapu, kita ngepel. Cuci baju sih gampang, tinggal masukin Oh, gitu. mesin cuci. Iya, Nah, iya. nyetrika sendiri. Oh gitu? Nggak percaya kan? Kalau saya nyetrika sendiri, nggak ada orang. Nggak ada orang, di rumah saya itu nggak ada orang. Jadi cuman saya, istri saya, sama anak laki-laki saya. Anak laki-laki saya kan kerja juga dia. Iya, iya. Nggak mungkin apa-apa. Ya udah. Pak, ngomong-ngomong soal pensiun nih, kita kembali lagi, Pak. Jadi kan kalau saya lihat Bu Mahira ini, Pak, kan udah kayak anak sendiri nih, Pak. Ya, Pak ya. Bu Mahira sedih nggak, Pak, kalau Deputi mau pensiun ini, Pak? Nanyanya jangan ke saya dong. Nanya Bu Maira, sedih nggak dia gitu? Oh, emang dia nggak ada bilang, Pak, aduh Pak, jangan pensiun lah, Pak, gitu. Enggak sih, dia Justru senang ya, Pak ya? ya, mungkin dia senang kali. Dia bosen dengan saya kali, capek kali. Ah, enggak lah, Pak. Suruh sana, suruh sini, suruh ini, suruh itu gitu ya. Enggak sih, hubungan saya sama semua sama sih yang teman-teman di TU, TU Deputi itu hubungannya sama semuanya. Karena saya merasa memang TU Deputi ini adalah bagian daripada saya, bagian kerja-kerja yang selama ini mensupport saya, gitu ya. Sehingga saya berupaya untuk dekat ke semuanya, jadi tidak memisahkan. Bahkan ke driver pun saya juga sama juga, gitu ya. Tanpa dukungan mereka, yang pasti saya nggak akan bisa menyelesaikan pekerjaan saya, gitu ya. Iya. Sekecil apapun. Even itu cuman fotokopi, ngasih nomor, gitu ya, atau menyampaikan surat, gitu ya, atau menerima surat, gitu. Itu saya anggap sesuatu yang memberikan dampak juga ke saya, gitu. Kalau misalnya dia nggak kasih nomor-nomor, surat dari saya kan nggak keluar-keluar juga. Iya, betul. Ya kan? Iya. Kalau yang nerima surat itu kemudian tidak disampaikan ke saya, diumpetin kan saya juga yang salah gitu. Iya. Jadi Kita juga yang repot ya, Pak ya? Iya, saya juga yang repot. Iya. Sehingga semuanya saya perlakukan sama juga, tidak Iya. membeda-bedakan gitu. Ya mudah-mudahan sih mereka juga berpandangan yang sama ya. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, Pak. Jadi segmen makin lanjut makin kocak ini, Pak. Ya, Ini tim kreatif nih ngarang-ngarang aja nih, Pak. makin lanjut makin. Itu Maksudnya bahasa- saya disuruh lanjut. Enggak, maksudnya makin segmen berikutnya Oh. ini makin kocak nih tim kreatif nih, Pak. Jadi Iya, ada iya. games nih, Pak.